Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Yang penasaran aku jualan mainan seperti ini sudah berapa tahun sih gitu ya teman-teman. Di sini aku mau menceritakan ya teman-teman tentang awal usaha aku dari nol gitu ya teman-teman sampai aku punya usaha sendiri seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bantu channel ini agar lebih berkembang. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih banyak sudah nonton video aku ini. Di sini aku mempunyai toko kaki lima ya teman-teman. Aku jualan random ya, ada aksesoris, ada mainan dan jepitan dan mintasi gitu ya teman-teman. Di sini aku mau menceritakan dari awal aku usaha ya teman-teman. Aku awal usahanya memang jualan aksesoris seperti ini. Tadinya usaha ini dikelola oleh kakak ipar aku, yang tadinya toko itu punya kakak ipar ya teman-teman. Karena pas bujangnya suami aku ini dagang seperti ini ya teman-teman, jadi sesudah menikah tempatnya dialihin ke kita ya teman-teman. Alhamdulillah banget punya kakak ipar benar-benar baik ya teman-teman, karena dia tidak lagi mau mengelola aksesoris ini, karena dia kan ada usaha lain-lain juga, jadi tempatnya kita pakai gitu ya teman-teman untuk jualan aksesoris seperti ini. Tadinya aku kerja di PT ya teman-teman, tapi setelah menikah aku nggak boleh kerja sama suami, jadi aku harus fokus dagang. Tadinya aku nggak ada basic dagang sama sekali ya teman-teman, karena mungkin udah kebawa arus ya sama suami, jadi malahan sekarang senengnya dagang gitu ya daripada kerja sama orang. Tapi setelah menikah nggak langsung seneng ya teman-teman, pasti kehidupan itu ada senang, ada susahnya gitu ya teman-teman. Dulu awal merintis usaha ini benar-benar pahit banget ya teman-teman. Walaupun kakak sudah punya langganan ya, sebelum aku dagang di sini udah punya langganan. Cuman kita kan mulai dari awal, dari nol, modal dari 3 juta ya teman-teman. Karena setelah kakak udah nggak mau nerusin ini, kan kakak nggak belanja lagi, jadi dagangan itu udah habis, sedangkan kita hanya punya modal 3 juta ya teman-teman. Jadi bisa nggak bisa duit 3 juta itu harus dikelola bener-bener ya teman-teman. Jadi aku cari tuh tadinya barang-barang yang viral, yang sekiranya laku gitu ya teman-teman. Kalau dulu kan belum ada TikTok, belum ada apa gitu ya, jadi kita nyari barang-barang yang laku itu agak-agak susah ya. Sekarang kan dengan searching di TikTok atau di YouTube juga keluar semua ya barang-barang yang laku, barang-barang yang lagi trending gitu ya. Dan berikut ini foto-foto awal-awal aku merintis ya teman-teman. Awal-awal aku merintis itu aku jualan online juga ya. Cuman online dulu kan nggak seperti online sekarang. Kalau dulu onlinenya di Facebook ya teman-teman. Kita pajang-pajangin di Facebook foto-fotonya. Jadi kalau ada yang belanja kita kirim gitu ya teman-teman. Itu pun nggak setiap hari laku, pasti kadang cuman sebulan cuman berapa orang doang gitu ya teman-teman. Jadi harus sabar ya teman-teman. Sedangkan aku juga orangnya nggak bisa diem ya. Jadi dulu sebelum suami dagang lampu-lampu sekarang ini yang di Tokopedia, dulu kita ngerintis bener-bener bareng-bareng berdua di sini ya teman-teman. Pokoknya itu ngerintis usaha ini bener-bener ya teman-teman. Aku hutang di mana-mana, sampai itu koperasi itu ya teman-teman, berapa orang gitu, sampai 10 orang. Depresi pernah, stres sering gitu ya teman-teman. Cuman ya kita jangan terlalu terpuruk terus ya teman-teman. Nggak bisa kalau seperti ini terus, kita nggak bisa. Hutang itu harus dibayar, jadi kita nggak perlu dibayar dengan keluhan. Mereka nggak mau pakai keluhan gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya ya teman-teman aku bisa ngelunasin utang-utang yang di sini. Jadi biar aku fokus usaha. Kalau banyak utang itu udah nggak bisa usaha ya teman-teman, udah nggak bisa fokus, karena uang untung itu buat bayar lagi, apalagi yang namanya koperasi itu pasti bayarnya harian ya teman-teman. Jadi seperti ini aku prinsipnya. Suami aku jualan jepitan, jualan mainan yang lain-lain gitu ya, dengan toko yang sederhana itu. Aku usaha jualan es ya teman-teman, jualan es keliling itu, aku keliling gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak malu ya teman-teman, namanya kita usaha itu jangan malu. Prinsip usaha itu satu, jangan malu gitu ya teman-teman.
aku keliling tuh dari ujung pasar ke ujung pasar gitu ya teman-teman. Setiap hari tuh aku habis, awal-awal usaha memang nggak habis ya teman-teman, cuman keduanya ke hari kedua, hari ketiga itu laku terus ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Aku jualan es lilin ya teman-teman. Aku dulu jual satu esnya 1.000 dan setiap harinya aku bikin 200.000. Itu hanya mati untuk bayar hutang aja ya teman-teman. Aku hanya ngelebihin sekitar modal 60.000 itu buat modal pure. Yang lain aku buat bayar utang semua sampai lunas gitu ya teman-teman. Sampai itu aku jualan es itu hampir 8 bulan dan aku terusin sampai 1 tahun lebih itu untuk aku modal awal lagi ya teman-teman. Modal awal aku jualan aksesoris lagi untuk memperbanyak jualan aksesoris lagi. Aku di sini berjuang gak sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah aku memiliki suami yang saling support dan memiliki anak-anak yang benar-benar pengertian ya. Kalau mamanya usaha apa dagang itu anteng banget. Dan di sini ada foto-foto aku merintis usahanya ya teman-teman. Namun banyak banget foto-foto yang enggak aku save karena dulu pernah handphonenya hilang ya teman-teman. Jadi setelah itu aku jualan es itu hanya bertahan 1 tahun lebih ya teman-teman, karena aku sudah nggak boleh lagi jualan es sama suami karena suami mungkin nggak tega ya aku setiap hari itu harus keliling gitu. Jadi suami suruh aku jaga toko aksesoris dan dia yang cari kerjaan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya suami aku kerjanya nggak sama orang lain ya teman-teman, melainkan kerja sama kakak sendiri. Dan dia kerja di alat-alat listrik ya teman-teman, seperti lampu-lampu kabel gitu di Kenari Mas. Jadi kita suami istri ini harus benar-benar saling membantu gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah setiap bulan suami aku dapat gajian, aku selalu nambahkan dagangan aku ya dengan uang gajian suami aku, karena kan untuk hari-hari kan uang makan gitu semuanya dari jualan aksesoris seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah suami kerja udah mengumpulkan modal juga, suami ingin usaha lagi teman-teman, usaha sendiri lagi. Jadi suami aku dagang sendal-sendal gitu ya teman-teman di belakang toko aksesoris aku ini. Jadi setelah kerja 2 tahun dia keluar dari kerjaannya, ingin usaha sendiri gitu ya teman-teman. Jadi suami aku jualan sendal. Itu pun jualan sendal bertahan hanya 2 tahun juga ya teman-teman. Kenapa berhenti jualan sendal? Karena ya itu ya teman-teman, selain kurangnya berjalan usaha ini, banyak juga sendal-sendal yang habis dimakan tikus gitu ya teman-teman. Karena penaruhan kita di gudang gitu ya. Jadi di sini kita inisiatif menghabiskan modal sendalnya dan mau jualan tas gitu ya teman-teman. Kalau dibandingkan jualan tas atau sendal, mending jualan tas gitu ya teman-teman. Mungkin peminatnya lebih banyak. Setelah kita jualannya berjalan, ternyata di belakang pasar itu ada pembongkaran ya teman-teman, harus pindah ya teman-teman. Jadi aku pindah di ruko kakak ya, kakak punya ruko di depan karena kosong, kita pakai dulu. Di situ juga aku banyak jual mainan gitu ya teman-teman. Namun kalau di depan ini rukonya terlalu sepi ya, kadang-kadang kita nggak dapat penghasilan. Jadi setelah pembongkaran itu selesai, kita kembali lagi di tempat yang kaki 5 ini. Dan di sini aku usaha sendiri ya teman-teman, karena suami harus jualan Tokopedia ya teman-teman. Jadi kita nggak jualan tas-tas lagi, suami fokus jualan alat-alat listrik di Tokopedia ya teman-teman. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih bertahan. Dan untuk sekarang ini juga aku alhamdulillah udah buka usaha satu lagi gitu ya teman-teman, jadi kita bisa barengan tokonya. Aku sudah menyewa ruko satu lagi di belakang toko kaki 5 aku itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, untuk usahanya aku bisa menambah lagi. Pokoknya untuk kalian semangat terus, jangan pantang menyerah ya teman-teman, karena semua masalah pasti ada jalannya. Selalu mencoba dan selalu bersyukur ya teman-teman. Pokoknya di sini aku tidak ada unsur pamer atau gimana gitu ya teman-teman. Aku hanya ingin sekedar sedikit sharing dan ingin menyemangatkan kalian ya teman-teman. Dan di sini juga aku baru ngerintis juga ya teman-teman, belum sukses seperti orang-orang gitu ya. Tapi kuncinya adalah hanya bersyukur gitu ya teman-teman, karena tidak mudah untuk di titik ini. Titik terendah aku saat aku banyak memiliki hutang gitu ya teman-teman.
Dan untuk reward terindah aku adalah setelah aku sudah melunasi hutang-hutang itu dan aku bangkit gitu ya teman-teman untuk usaha lagi. Pokoknya tidak mudah ya untuk bangkit dalam hutang yang banyak itu, dan sekarang juga bisa usaha lagi. Itu benar-benar menurut aku sudah luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ceritanya sama dengan aku, ayo cepat bangkit gitu ya teman-teman, jangan lama-lama untuk terpuruknya. Karena bukan kalian saja yang merasakan kok, aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi tolong jangan berlarut-larut ya teman-teman. Yakinkan pada diri kamu sendiri kalau kamu itu bisa gitu ya teman-teman. Harus tetap semangat dan optimis gitu ya teman-teman. Oke deh, sekian video dari aku. Nanti kapan-kapan ceritanya aku lanjut lagi. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video aku dan sudah like, comment, dan subscribe. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.